Kali ini, kami telah mengundang seorang penjahit profesional dari perusahaan Youngor untuk mengukur pakaian kalian. Mohon bekerja sama. Lihat itu. Lihat, jam berapa sekarang? Aku tidak pernah menemukan guru pelatihan. Yang malah menunggu magang. Aku benar-benar minta maaf. Kali ini, situasinya agak khusus. Mohon bersabar sedikit. Siapa yang kita tunggu? Gurunya sudah datang. Kenapa kelas belum dimulai juga? Aku tidak tahu. Wah, ada jawab parkir di sini. Kenapa? Ini adalah tempat parkir ketua kami. Kalau begitu suruh ketuamu pindah tempat parkir. Suruh ketua pindah tempat parkir. Hei, berhenti di situ. Ini adalah buku peraturan disiplin perusahaan kami. Setiap orang punya satu. Bacalah dulu. Teman sekelas lain akan segera sampai. Kau tidak menyebalkan sekali? Kau mengingatku dari bawah sampai ke atas. Apa yang kau ingat? Ada apa? Dia menempati tempat parkir ketua. Apakah kamu Zhang Sheng? Siapa kamu? Karena kamu bicara seperti itu, maka aku hanya bisa lakukan ini. Berikan kunci mobilnya padaku. Aku yang akan parkir di garasi. Kamu benar-benar picik. Apa yang sedang terjadi? Sayang, orang yang kutunggu adalah dia. Sudah kubilang, bagaimana mungkin dia tidak datang? Jika aku jadi direktur utama, aku bisa melepaskan semua orang di ruangan ini. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa dia. Yo GG, bisakah kamu sedikit lebih tertahan? Oh, betapa kebetulannya. Pembunuh wanita juga ada di sini. Berhenti bicara. Kenapa kamu masih begitu sombong? Apa kamu mau cacat seumur hidup? Ada apa ini? Dia juga magang di sini? Siapa yang tahu? Kalau dia datang untuk magang, bukankah dia magang paling sombong sepanjang sejarah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketua yang rekomendasikannya. Maganya naik jabatan terlalu cepat. Oke, mari kita lihat. Kebutuhan manusia bisa dibagi kasar menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama adalah kebutuhan dasar. Artinya punya cukup makanan, pakaian hangat, dan tempat tinggal. Tingkat kedua adalah keamanan. Artinya punya rasa aman dasar. Tingkat ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial yang mengacu pada berbagai kebutuhan emosional. Yang keempat, Saya tanya kamu. Kamu ada di tingkat berapa? Hahaha. Kamu berani sekali. Berani membantah guru? Orang kaya bisa berbuat semaunya. Saya tanya lagi. Permisi? Ada hubungannya dengan penjualan? hahaha. Ya, saya hitung kasar. Saya mungkin sudah mencapai tingkat kelima. Jadi saya mungkin tidak bisa ikut kelasmu. Kamu. Saya menghormatimu Saya menghormati atasan. dan patuh aturan perusahaan. Dan patuh aturan perusahaan. Saya akan kerja keras. Saya akan kerja keras. Saya akan kerja keras. Saya akan kerja keras. Saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Berhasil, berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil. Berhasil. Ada apa ini? Teriaklah dengan penuh semangat. Izinkan saya memberitahu kalian. Pelatihan budaya perusahaan ini sangatlah penting. Ini adalah kesempatan penting bagi kalian untuk memahami dan semangat kami. Saya minta semua orang untuk penuh energi dan meneriakkan semangatmu. Rasa kebersamaan seperti teman sejawat. Hahaha. Ayo mulai. Hei, guru. Hahaha. Bangunlah. Lihat kalian jadi seperti apa? Perhatikan saya. Kalian semua kenal saya, Huang Xiaofeng. Tapi yang tidak kalian ketahui adalah,
Saya belajar dan bekerja di Jepang selama bertahun-tahun. Sudah lama saya mempelajari budaya perusahaan Jepang. Sejujurnya, saya adalah ahli di bidang ini di Tiongkok. Song Nuan, maju ke depan. Ulangi lagi. Jangan tertawa. Hormati pemimpin. Dan patuhi peraturan perusahaan. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya ingin sukses. Hahaha, sukses. Sukses, sukses. Kembali ke barisan. Tapi, Song, apakah kamu melihat itu? Kenapa semua orang tertawa? Dari sudut pandang lain, ini juga menunjukkan bahwa kamu tidak cukup tulus. Kembali. Mari kita lanjutkan. Semua orang ikuti saya. Konsentrasi. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan pulang lebih awal. Jangan pulang lebih awal. Tidak berkencan. Tidak jatuh cinta. Tidak ada formalisme. Jangan terlambat. Hahaha. Ini yang diajarkan Jepang padamu. Kamu mengejek aku? Aku tak akan berdebat denganmu. Aku tak akan berdebat seperti anak kecil. Kamu harus perbaiki sikapmu. Semua siswa, abaikan dia. Ikut aku. Semangat. Jangan telat. Jangan telat. Jangan telat. Jangan telat. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Jangan formalitas saja. Semoga sukses. Ini namanya bukan formalitas? Sang. Kamu tidak ada masalah? Benar kan? Aku mengerti. Ini bukan formalitas. Ini lebih parah dari formalitas. Ini skema piramida. Aku bukan skema piramida. Serius dong. Berdiri. Cari masalah ya. Keluar. Jangan. Jangan keluar. Kamu bosnya. Aku yang keluar. Berdiri. 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 Aku tahu. Beberapa siswa mengira dirinya bos. Mengira pelatihan budaya perusahaan tidak penting. Aku ingin beritahu langsung pada siswa seperti itu. Pemikiran ini salah. Dan kesalahan besar. Karena ini kelas. Sebaiknya ada ketua kelas. Song Duan, maju. Song. Mulai hari ini, aku tunjuk kamu sebagai ketua kelas pelatihan kita. Kamu harus bekerja sama penuh denganku. Mengangkatmu sebagai ketua kelas. Ini kepercayaanku padamu. Dan juga kepercayaan pimpinan perusahaan padamu. Kamu harus berusaha maksimal. Dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan instruktur. Kamu paham? Ya. Ya. Saya paham. Hari ini, aku akan memberimu tugas yang mulia. Hari ini, kamu harus meminta Sang Sheng menghafal peraturan perusahaan kita. Dan besok kamu pimpin dia membacanya di depan semua orang. Hahaha. Tidak. Aku tidak bisa. Song, kamu harus tahu bahwa setiap peserta magang punya masa magang 3 bulan di perusahaan kita. Para guru akan menilainya. Sang Sheng, hari ini, aku beri kamu tugas pertama. Kamu bilang tidak bisa selesaikan. Kesan apa yang akan kutinggalkan padamu? Song. Aku bisa. Kamu bisa coba. Angshen. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Apa? Kamu bisa panggil namaku sembarangan? Besok, kamu harus hafal peraturan perusahaan di kelas. Ayo, aku akan bantu kamu ulang. Hahaha. Apa aku dengar benar? Kamu murid SD? Harus belajar malam-malam? Aku ketua kelas. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak. Guru Hua bilang, ini tugas pertamaku. Harus ku selesaikan. Minggir. Tidak. Baiklah, aku takut padamu. Oke, kita pergi belajar malam sekarang. Guru, Pergi. berdiri. Aku gak mau ada urusan sama kamu. Cukup kerja sama aja sama aku. Selesai nanti, kita jalan masing-masing. Ayo kejar aku.
Berdiri. Zhang Sheng. Hang Sheng, berhenti. Oke. Aku gak nyetir lagi, oke? Aduh, aduh, aduh. Berhenti. Kamu gila? Kamu punya obat? Hormati pemimpin. Dan hormati perusahaan. Dan hormati sistemnya. Aku akan kerja keras. Aku akan berjuang. Aku mau sukses. 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 Kamu lihat video di internet beberapa waktu lalu? Pelayan hotel juga sama kayak kamu. Semua orang berbaris rapi. Teriak-teriak kayak orang gila. Persis kayak kamu tadi. Ang Sheng. Bagimu, pernah gak kamu kerja keras? Pernah gak kamu berjuang mati-matian? Dari raut wajahmu kelihatan belum pernah. Pekerjaan ini mungkin gak penting buat kamu. Tapi buat aku ini sangat penting. Walaupun kamu hebat di sekolah dan pintar, tapi bawa hal-hal ini ke masyarakat. Gak ada artinya. Standarnya beda. Semuanya mulai dari nol. Walaupun aku gak punya pekerjaan ini, aku gak bakal jadi gelandangan. Atau mati karena patah hati. Aku tetap akan kerja keras. Karena aku membalas budi orang atas kasih sayang mereka. Waktu masih muda. Kalau gak berjuang mati-matian buat sesuatu, aku gak tahu orang lain gimana. Tapi aku pasti akan menyesal. Kamu ngerti maksudku? Ya. Kamu bilangnya bagus banget. Pekerjaan ini mungkin sangat penting bagimu. Ya, ini masa depanmu. Masa depanmu dan impianmu. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi aku di sini untuk tidak mendapatkan pekerjaan ini. Aku mengerti kamu. Hei kamu. Hei. Kamu, coba ucapkan beberapa kata. Dan ucapkan slogannya. Ikuti aturannya. Patuhi aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Hei, kamu hebat. Mari kita berlatih. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tidak peduli berapa lama kita di sini hari ini. Bahkan sampai subuh. Aku harus menyelesaikan tugas. Jadi, kamu bekerja sama denganku. Atau kita hanya buang-buang waktu di sini. Hei.
Hei Songnan, dengarkan aku. Ya, Waktu aku kecil, ya. aku kena polio. Polio. Kamu tahu? Aku tidak mau mengatakan. Aku tidak mau mengatakan atau berteriak, tapi aku kekurangan enzim yang membuat bahasa dan tindakanku saling berkoordinasi. Sejak kecil, teman sekelasku menertawakanku. Saat aku berteriak, teman sekelasku menertawakanku. Aku sangat malu. Aku punya psikologis. Kamu tahu? Baiklah. Harus bagaimana? Kamu baru saja mengatakan sesuatu dari hatimu. Dan aku juga sangat tersentuh. Sudah larut begini. Aku masih bikin kamu nunggu. Aku juga malu. Kenapa kamu gak demonstrasi beberapa kali aja? Sebisa mungkin. Selengkap mungkin. Dan coba lakukan dengan lengkap serta pakai tenaga. Mungkin aku bisa belajar itu. Jadi kamu mau belajarkan. Koordinasi tubuh yang tidak seimbang bisa diatasi kok. Kamu cuma butuh guru yang baik. Dari mana aku harus mulai latihan? Mulai dari awal. Ayo kita mulai dari awal. Ya aku. Aku akan bantu. Biarkan aku yang lakukan. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati peraturan. Hormati peraturan. Aku ingin berhasil. Hei, bukan itu. Jangan lakukan yang baru dulu. Aku nggak bisa ngikutin gerakan jongkoknya. Jongkok ke bawah. Jongkok, jongkok, jongkok. Bangun. Hormati pemimpin. Gerakannya lebih lebar sedikit biar aku bisa lihat jelas. Hormati peraturan. Jongkok. Ya, itu benar. Hormati pemimpin. Ya. Ikuti peraturan. Hormati pemimpin. Terus hormati peraturan. Hormati perusahaan. Oke. Hormati pemimpin. Dan patuhi peraturan. Hormati perusahaan. Ayo. Ah. Guru, gerakan ini tadi kamu nggak tunjukin loh. Ini gerakan baru ya? Bukan, yang itu. Tuh. Kalian mulai. Aku pergi duluan. Enggak. Jangan pergi. Aku mau berlatih denganmu sampai fajar. Aku bisa belajarnya dengan aku menderita polio. Aku tidak bisa mempelajarinya. Ayo kita belajar besok saja. Tidak, aku harus pergi sekarang. Hei, sekarang. 11 menit 9 detik. Celanamu kualitasnya bagus sekali. Kukira akan cepat sobek. Tidak sangka bisa bertahan selama ini. Zhang Xiang. Kamu terlalu berlebihan. Kamu terlalu berlebihan. Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri yang bikin celanamu menonjol, bukan aku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Hahaha. Ada apa? Aku keluar. Kamu terlalu berlebihan. Aku berhenti. Bukan karena aku tidak mau berlatih. Hah? Hei. Bu, kursi ini harus diganti. Kamu tidak bisa menjaga keseimbangan. Kenapa kamu ada di sini? Aku cuma mau memberitahumu. Aku keluar dari perusahaan itu. Perusahaan itu sangat bodoh. Kamu bilang cuma latihan saja. Tapi malah harus lihat slogan. Mirip perusahaan skema piramida. Sangat bodoh sekali. Bagaimana kalau begini? Ini masih masa magang. Aku akan masuk ke Feng Hua. Sifat pekerjaannya sama. Menurutmu apa? Boleh tidak? Kamu pikir aku tidak bisa lihat tipu muslihat kecilmu? Kamu tidak akan bertahan 3 hari di Feng Hua. Anak muda kita di sini. Bisa jadi preman. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Kamu masih mengakuiku sebagai ibumu? Kapan aku menyangkalnya? Kalau gitu, kamu bisa magang di JM dengan jujur. Jangan mikirin hal lain. Aku nggak mau pergi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau. Nanti kamu bisa kayak anak muda lain. Sewa rumah sendiri. Naik MRT, dan ngeber bus. Oke, kasih kartu bankmu. Sama kunci apartemenmu. Kamu bisa hidup sesuai keinginanmu sendiri. Dan jalani hidupmu. Ayo dong. Lupakan saja.
Kamu semalaman berdua sama Zhang Sheng. Nggak nelpon aku sama sekali. Kamu pikir aku nggak malu banget? Lihat nih. Kamu bilang baru beberapa hari kita gabung Yem. Kenapa aku rasa waktunya berjalan lambat banget? Menurutmu, semua orang di Yem itu kayak serigala. Dan galak banget ke kita. Nggak pernah senyum. Ya, aku cuma mikir. Tugas yang mereka kasih. Mustahil buat diselesaikan. Iya, kamu yang paling baru. Tapi disuruh urusin Zhang Sheng. Ini jelas-jelas ngebully kamu, kan? Karena kamu bilang kita masih lama. Kenapa kita nggak bikin jadwal aja? Masa magang 3 bulan? Total 90 hari. Kita kasih centang tiap hari. Pas semua centang terisi. Kita udah selamat. Ide bagus tuh. Oke, Labuan Pak. ayo mulai. Teman Song, tolong keluar. Udah belajar? Oh, bagus banget. Kamu bisa balik. Oke, kelas. Ayo minta Zhang Sheng. Demo di depan kita. Silakan. Oh. Hormati atasan. Hahaha, Jangan terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan pacaran. Saya akan berkeras. Saya akan berusaha. Saya akan berkeras. Saya akan berkeras. Saya ingin sukses. 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 Satu. Bekerja untuk perusahaan sepenuh hati. Kedua. Lakukan saja tanpa ragu-ragu. Tiga. Kerja 3 kali lebih keras. Kerja keras. Pertama, saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya. Yang kebaikannya lebih dalam dari lautan. Kedua, terima kasih kepada pelanggan yang sering berkunjung. Anda menopang seluruh keluarga. Ketiga, saya berterima kasih kepada perusahaan JF yang membuka pintu untuk saya. Kebahagiaan hahaha. Satu lagi. Siapa yang mengajarinya? Siapa lagi? Sunwan. Sunwan, saya tidak mengajarinya. Hahaha, saya tidak mengajarinya. Saya tidak bisa mengajar ini. Hahaha, Ah. Jangan cari alasan. Saya beritahu kamu, ini adalah dunia orang dewasa. Kami adalah perusahaan besar. Kami fokus pada hasil. Hasil bagus ya bagus. Dan hasil buruk ya buruk. Song Nuan. Instruktur Huang memberi kamu pekerjaan. Itu karena dia percaya padamu. Kamu kerjakan seburuk ini. Siapa yang berani memakai kamu nanti? Instruktur Huang. Menurutmu harus bagaimana? Hukum. Pasti. Kamu bilang ini sangat tidak adil. Ini jelas salahnya Zhang Sheng. Kenapa menghukum Song Nuan? Apa kamu bodoh? Kamu tidak lihat mobil apa yang Zhang Sheng kendarai? Ada hubungan apa dengan mobil yang dia kendarai? Dia tidak bisa begitu tidak adil hanya karena mobilnya. Belum pernah dengar? Kamu tidak boleh terlalu menonjol dalam hidup. Siapa yang suruh dia jadi ketua kelasmu? Yang benar aja. Yang aku saja lakukan. Kamu tidak peduli padaku. Tidak adil mereka menghukummu. Bagaimana bisa mereka menyuruhmu bersihkan toilet seminggu? Tidak apa-apa, aku anggap saja olahraga. Jangan khawatirkan aku, jangan sampai berkali. Kamu bisa terseret lagi. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Santai saja. Aku baik-baik.
Wah, Zhao Xian. Kamu magang yang baik. Kamu sedang menyapu toilet. Kamu melakukan kesalahan. Ayo, cantik, tolong bersihkan sisi itu juga. Biar aku kasih tahu pengelolaan properti di sini. Sangat buruk, hanya kerjaan di permukaan. Oh, Hei. Aku bilang, bisakah kamu berhenti mengikutiku? Aku terlalu malu bilang ke orang lain kalau kamu temanku. Tidak, bukan dia. Dia yang awalnya buat slogan MLM macam ini. Bagaimana aku harus bilang? Hanya sedikit saja. Ya, aku pikir kamu benar-benar hebat. Bukan cuma bikin kehebohan sendiri, tapi juga bikin marah si cantik sekolah. Yang paling hebat adalah, kamu suruh cewek yang kamu benci bersihin toilet. Luar biasa, bro. Aku akui aku agak berlebihan. Tapi syaratnya dia ganggu aku sepanjang hari. Aku kesal seharian. Aku jadi gila. Aku punya sesuatu untuk diceritakan. Silakan. Kamu bicara sama dia, bukan sama aku. Ada apa? Aku tahu kamu nggak sengaja. Aku sengaja. Jangan gini. Lah, kita masih harus tinggal serumah selama 3 bulan. Aku tahu itu. Kamu itu Phoenix emas. Nggak akan lama tinggal di kandang kecil Gem ini. Semua ini aku tahu. Aku akan bantu kamu dengan Song Nuan. Aku akan bujuk dia baik-baik. Dia nggak akan marah. Jangan khawatir. Haruskah aku ucapkan terima kasih? Sama-sama. Oke. Kenapa kamu nggak bicara dulu? Pak Wang lagi diwawancara di sana. Enggak, kita ini peran pendukung. Sementara mereka yang jadi fokus. Kita harus tahu diri. Hei, kamu kan direktur penjualan perusahaan, sekaligus wakil presiden, kenapa nggak bisa bicara? Kamu mau aku jadi MC buat panasin penonton? Jangan ngomong sembarangan. Tunggu pemimpin spiritual kita datang. Kamu makin lama makin munafik. Teman-teman, sekarang kita sambut direktur penjualan perusahaan kita, Wapres Chen Jian. Aku mau bicara dulu. Anak-anak, kita semua ketemu waktu perekrutan. Aku nggak akan banyak omong kosong. Aku kasih yang konkret. Halo, semuanya. Pak Wang sudah datang. Silakan Presiden Wang yang bicara. Baik. Semuanya, silakan duduk. Oke. Pertama, selamat bergabung di grup besar JM. Melihat wajah-wajah muda sebanyak ini, aku senang banget. Yang mau aku sampaikan adalah, kerja buat orang asing itu nggak keren. Yang bagus itu, kita bisa pekerjakan orang asing buat kita. Tapi Yem sudah lakukan ini. Lihat, ini contoh orang psikopat. 20 tahun lalu, aku juga kayak kamu. Aku juga magang di sini. Wakil presiden kita, Chen Jian. Dia magang di Yem waktu tahun terakhir kuliah. Lalu resmi bergabung setelah magang. Karena performanya luar biasa. Sebulan kemudian, dia jadi sales terbaik. 3 bulan kemudian, dia naik jadi wakil direktur sales. 2 tahun kemudian, jadi direktur. 7 tahun kemudian, dia sudah jadi direktur sales dengan fasilitas wakil presiden. Perkembangan secepat roket ini, baik di perusahaan asing atau BUMN, mungkin nggak tercapai, tapi di Yem, asal kamu kerja keras, pasti bisa sukses. Akhirnya, jauhlah dari kerja di Yem.
Kalianlah masa depan Yem. Hari ini kalian bangga jadi bagian Yem. Nah, aku juga harap Yem bangga punya kalian. Kok aku jadi semangat banget ya? Rasanya semangatku terbakar. Aku akan kerja keras dan berusaha bertahan. Zhang Peng, Liu Yuhan, HRD, Chen Hua, Yo Gege, Zhong Ling, Zhao Chuan, Zhang Sheng di sales, Song Nuan, Sheng Rongrong. Departemen Administrasi. Siswa yang namanya aku sebut. Tolong duluan ke aku ambil kartu. Lalu ke personalia ambil seragam. Cao Xiaochuan, Zhang Sheng, Yo Gege, Zheng Yunlong, Julin Hang, Wu Hui, Hukin, Chen Hua. Ayo Juchun. Ayo, Song Nuan. Terima kasih. Semangat. Departemen Administrasi Yem itu luas banget. Termasuk kantor presiden dan dukungan logistik. Lantai 32 itu kantor bos. Cuma kantor presiden dan kelas elit yang boleh masuk. Kantor presiden, semua dipilih dari berbagai departemen di bawah. Bakat-bakat elit, bisa jadi sekretaris ketua. Mereka harus punya profesionalisme tinggi. Jadi kantor CEO kami hampir tak pernah rekrut magang. Tapi, Tuan Wang, silakan. Sedang apa? Saya cari kantor CEO. Lantai ini kantor presiden. Cari siapa? Saya magang di kantor CEO. HRD minta saya lapor langsung. Ikut saya. Kalian di mana? Sini. Siap, Presiden Wang. Saya kirim setelah ditandatangani. Tadi pagi tertunda urus magang. Jadi molor. Hausulan. Ini magang di departemenmu. Oke, terima kasih. Yang? Dah? Direktur Hao. Ada apa di sini? Duduk dulu di sana. Oke. Lupa kasih tahu, kursinya rusak. Belum sempat ganti. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Halo, pesanannya sudah dihidangkan. Perlu minuman, Bu? Nggak ada cowok. Semua cewek elite sales. Sajikan 8 botol anggur putih dulu. Duduk. Departemen penjualan. Satu-satunya departemen yang boleh minum siang. Karena sebagai sales yang kompeten,
Minum itu kemampuan dasar. Pasti semua saat rekrutmen dulu. Sudah merasakannya. Sales traktir semua hari ini. Pertama, sambut rekan baru. Kedua, kami yang lama bisa coba yang baru juga. Tadi kata Presiden Chen bagus. Minum adalah keterampilan dasar. Anggap saja makan malam hari ini sebagai ujian penilaian kecil. Ayo tuangkan anggurnya. Hei, aku punya pertanyaan. Kalau aku tidak minum, apakah aku akan dipecat? Tidak. Selama kamu punya kinerja, kamu masih bisa kerja tanpa minum. Jaringan luas Zhanggongzi adalah tambang emas besar bagi kami. Kalau tidak minum, makan saja lebih banyak. Aku kenyang. Lihat apa? Mau jadi pengecut seperti dia? Aturan di departemen penjualan kami minimal 3 gelas. Tuangkan aku segelas anggur. Gelas pertama. Minum. Aku kasih tahu rahasia. Kamu bisa minum lalu muntah. Muntah lalu minum lagi. Dan toleransi alkoholmu akan meningkat tanpa sadar. Sao Xiaosan, jangan kira aku tidak tahu. Kamu pura-pura mabuk saat hari perekrutan. Kamu bisa minum. Aku suka yang bisa minum. Bisa minum adalah bakat untuk departemen penjualan. Sini, minum yang pertama. Habiskan. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ambil gelasnya. Isi penuh. Dengar? Habiskan. Yo, GG. Ya, Toleransi alkoholmu sudah jauh meningkat. Sudah jauh meningkat. Setelah 3 gelas, kamu masih terlihat tenang. Kalau cewek tidak minum, dia bisa minum lebih dari 3 pria muda. Ya. Aku mau bersulang untukmu. Mas Wah, Kakak Yo, pimpinan sudah minum. Kamu tidak mau menghargai. cepatlah. Cepatlah. Tuan Chen. Ya, Oke. Mari kita bicara tentang cita-citamu. saya selalu percaya dan berusaha menjadi tenaga penjual terbaik. Tapi zaman sudah berkembang sampai sekarang. Kita masih harus minum bersama klien di meja makan. Dan membicarakan bisnis, menurut saya itu terlalu kuno. Bagus sekali ucapanmu. Saya juga tidak mau minum. Tapi klien yang mau minum. Apa yang bisa kita lakukan? Ini sudah jadi kebiasaan. Nah, demi cita-citamu, saya bersulang untukmu sekali lagi. Cepatlah.
Ah, sepertinya tidak seperti itu. Oh, Direktur Hao, UM. Ada apa? Ya, ini saya. Apakah ada yang perlu saya lakukan untukmu? Maksud saya, sekarang saya punya banyak waktu luang. Bolehkah saya membantu Anda melakukan sesuatu? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Hei, kemari sini. Nah, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu untukku? Oke. Jalan Peusing, nomor 109. Hei. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Itu bukan pekerjaan saya. Oh, Halo. permisi. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Itu di mana saja? Di sini saja. Lalu ini. Iya. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Mie ikan kuning Wang Laoto. Akhirnya ketemu juga. Hei, jangan masuk. Antri dulu di bawah. Pergi ke belakang antri. Masih harus antri? Hei, laki-laki itu. Semua antri di belakang. Giliranmu. Ah, nomor 145. Ah, Nomor 145. Hei, giliranmu. ya, giliranku. Hei, Nona. Ada apa? Mie setengah jam. Lihat kemana? Mau kemana? Nona, Maaf ya, lihat apa? boleh bayar lagi 1 mangkok? Bu, saya bayar lagi 1 mangkok. Butuh setengah jam lagi. Saya benar-benar minta maaf. Ya, 1 tanpa daun bawang. Dan 2, cabai. Dan 1 porsi minyak udang. Makanan ini terlalu buruk. Terlalu banyak minyak. Minyaknya gratis? Sekarang ada apa lagi? Lain kali nggak ke sana lagi. Ayo ke tempat lain. Nggak bisa pergi. Nggak pernah lagi. Wangi banget. Siapa yang beli mie asin ikan kuning lawang tou? Aku bisa cium baunya. Siapa yang punya banyak waktu? Antri panjang begini. Jauh banget. Seorang magang. Siapa lagi yang selain magang yang bisa sebebas ini? Direktur Hao, ini mie ikan kuningmu. Wah, mie ikan kuning lawang tou. Direktur, kamu beruntung banget. Kamu enggak ngajak kita makan enak kayak gini. Iya nih. Ada apa sih? Besok aku suruh Xiao Song beliin kalian masing-masing 1. Oh, ini magang baru kita.
Kayaknya dia rajin. Ayo, aku hitung. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku. Aku mau yang banyak daun ketumbarnya. Oke, jangan pedas. Aku mau telur ceplok. Aku mau daun ketumbar, jangan cabe. Oke. Tambahin telur ceplok. Pelan-pelan. Aku enggak mau cabe. Siapa lagi? Jangan pedas. Aku juga mau seporsi nasi. Aku cabe. Aku mau pedas. Kok enggak ada ketumbarnya? Ada kok. Taruh di mana? Ayo lihat. Ayo. Aku beneran taruh. Di mana sih? Aku udah bilang ke mereka. Suruh mereka tambahin ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Ngapain nyalahin orang lain? Aku beneran bilang ke mereka. Oke. Enggak usah jelasin. Cuma hal kecil. Aku cuma mau bilang ke kamu. Jangan sembrono sampai lupa. Terus nyalahin orang lain. Lanjut aja. Oh, Akhirnya pulang kerja. Aku capek banget. Aku mau makan. lupakan, aku ada urusan hari ini. Coba, enak loh? Enak banget. Enggak, aku ada urusan hari ini. Aku traktir lain kali. Oke. Kita akan lagi bahas itu kemarin. HRD kalian kan proyek besar grup kita. Tiap tahun, kita nungguin kalian rekrut magang. Karyawan tetap ogah. Udah gak ada tenaga. Atau gak ada waktu. Ya ogah ngelakuin. Akhirnya, ada yang ngelakuin. Iya, benar. Tapi yang mau ambil alih kerjaan mereka juga ada di situ. Balik. Ini area terbatas divisi penjualan. Mau mana? Balik. Ngapain sih? Kamu ngapain sih? Masa, ngurusin aku mau kemana? Aku punya tanggung jawab suci buat divisiku. Hei, Dia gak di sini. gak mungkin. Kita kan janjian pulang bareng di sini. Hah, Asma? Kamu bawa dia balik aja. Dia kenapa? Gege. Wah, enak banget. Hari pertama magang langsung ketiduran. Kok gak kasihan sih sama dia? Dibiarin tidur di tempat berasap begini. Aku sama Zhao Xiaochuan yang gendong dia balik. Maksudnya gak kasihan gimana? Udara di sini terlalu buruk. Ngawur, ini kan ruang rokok. Udahnya bisa bagus gimana? Gak apa-apa. Aku akan pakai paru-paruku untuk ciptakan lingkungan bebas rokok buatan. Supaya dapat kalian lihat. Lagi minum obat? Gila lagi nih. Senior. Silakan rokok. Gimana rokok? Tidakkah kamu lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Kamu, sebagai magang, kamu keterlaluan. Generasi pasca 90-an sekarang terlalu tinggi hati. Apa salahnya generasi pasca 90-an? Apa kamu iri dengan masa muda kami? Atau pikiran kami yang cepat? Apa kamu tidak ada habisnya? Percaya atau tidak, aku akan difokuskan. Pak Chen akan dipecat segera, sungguh. Kamu tahu takut dan lari. Kalau tidak pergi, aku harus padamkan api. Hahaha. Terima kasih. Sama-sama. Aku cuma menunjukkan simpati. Hei. Orang macam apa? Semprot orang dengan alat pemadam api. Untung tidak terjadi apa-apa. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Lihat wajahnya, seolah-olah dia menegakkan keadilan. Seolah-olah kami melakukan kejahatan besar. Tapi kami tidak. Ruang merokok untuk orang merokok. Chen, kamu harus ambil tindakan kali ini. Kalau tidak, kami tidak terima.
Apa kamu terluka? Berdarah? Apa kamu kehilangan lengan atau kaki? Karena tidak ada apa-apa, maka itu bukan masalah besar. Kalian semua tahu prinsipku. Buat hal besar jadi kecil. Dan buat hal kecil jadi besar. Oke, ganti baju dan kembali bekerja. Pak Chen. Ini tidak semangat seperti ini. Ini murahan. Pimpinan sudah bilang begitu. Tidak. Maaf. Senior. Maaf sekali, leader. Saya sadar. Saya melakukan kesalahan yang tak termaafkan pada rekan kerja. Keadaannya sangat serius. Dan dampaknya sangat buruk. Menurut saya harus ditangani dengan ketat dan tegas. Saya rasa kemarahan publik takkan reda kalau saya tidak dipecat. Saya minta dipecat sekarang juga. Untuk masalah ini, saya tidak punya wewenang cukup. Dan masih banyak urusan di grup. Lupakan saja. Tunggu sampai leader ada waktu. Ini. Tidak bisa muntah. Kamu tidur berjam-jam di bawah AC. Masa tidak masuk angin? Mabuk lagi. Dan tidak ada yang menyelimutimu. Betul, mereka sudah baik menggotongku pulang. Jangan harap mereka melakukan lebih. Mustahil. Besok istirahat saja sehari. Kamu terlalu polos. Kita kan magang. Tidak punya hak untuk sakit. Betul. Hari-hari ini saya susah. Sepanjang hari duduk di kursi roda 3. Duduk seperti kuda-kuda. Duduk capek, tidak duduk lebih capek. Kalau gitu ganti yang lain. Berani saya bilang, Direktur Hao mukanya masam setiap hari. Tidak pernah menatap saya. Hei, dengar. Satu-satunya pencapaian saya hari ini. Beli 2 mangkok mie ikan kuning untuk Direktur Hao. Saya beli 1 mangkok. 1 dibeli. 1 rugi. Tapi karena dia tidak bayar. Jadi dua-duanya rugi. Dia tidak bayarmu. Dia tidak bilang terima kasih. Harus kamu ingatkan. Kamu harus bilang padanya, kami ini magang. Cuma 600 yuan per bulan. Berani aku bilang? Aku hitung pengeluaran harianku. 2 mangkok mie ikan kuning 48 yuan. Pulang pergi MRT. 10 yuan buat MRT dan bus. Kami magang cuma dapat 600 yuan per bulan. Itu 20 yuan per hari. Artinya aku rugi 38 yuan per hari. Ya ampun. Biar aku hitung. Aku habis 10 yuan buat bus dan MRT. 10 yuan buat jahe dan air rebusan cola. Oh, itu oke. Kami magang kasihan banget. Aku khawatir nggak kuat. Terus nggak terlalu parah juga. Lihat Zhang Sheng. Nyetir Lamborghini buat magang. Benar-benar nasib beda, orang sama. Mau dia nyetir kapal induk buat magang. Dia tetap idiot super di hatiku. Idiot. Kamu beneran sebegitunya benci dia? Aku pikir dia kadang lucu. Ya ampun. Kamu dengar nggak? Cicio GG di sampingku. Dia bilang suka Zhang Sheng. Terus dia misalnya, di departemen penjualan. Aku nggak akan pernah murahan. Aku nggak akan pernah ke departemen penjualanmu lagi. Kapan aku bilang suka dia? Aku bisa lihat dari ekspresimu. Kamu suka dia. Aku nggak bilang nggak. Aku nggak benci dia. Oh, aku mau stres. Apapun yang aku lakukan, mereka cuma nggak mau pecat aku. Kenapa? Aduh, cewek di zaman sekarang benar-benar susah. Buat masuk perusahaan besar, berapa banyak penderitaan yang harus mereka tanggung. Semua salah ibuku. Dia udah maksa aku sampai segini. Aduh, jangan. Sudah waktunya aku melindungi bunga-bunga. Perempuan itu seperti bunga. Sangat lembut. Bagaimana bisa tahan dengan kerusakan seperti ini? Bro,
Aku nggak ngerti omonganmu. Tapi aku bisa rasakan. Kamu di pihakku, kan? Sudah waktunya. Guru Sao. Aku bahkan panggil kamu Guru Sao. Saat aku sedih begini. Bisakah kamu lakukan sesuatu? Aku bilang, kamu ngeselin gak sih? Kalau mereka kamu, pecat aja sendiri, ngeselin banget. Hei. Sudut baru ini benar-benar mengejutkanku. Benar-benar. Masuk akal. Gila. Gila. Zhang Sheng keterlaluan banget. Apa yang terjadi lagi? Zhang Sheng nggak minta izinku. Langsung nggak masuk kerja. Sekarang dia matiin HP-nya. Kalau kita terus-terusan tolerir dia bakal makin keterlaluan. Bagaimana pemimpin kita nanti ngatur para magang? Bukannya dia cuma ngandelin lahir dari keluarga kaya? Kita yang nggak lahir dari keluarga kaya. Kerja keras. Dia malah meremehkan kita. Udah cukup. Mengeluh itu tindakan paling nggak kompeten. Bagaimana dengan Zhang Sheng? Kita benar-benar nggak ada cara buat hadapi dia. Kalau memang mau hukum dia, cuma satu orang yang bisa. Song Nuan. Gao. Gao. Suruh Song Nuan urus Zhang Sheng. Zhang Sheng pasti nggak akan dengerin dia. Song Nuan bakal dapat catatan buruk besar. Orang yang ditunjuk CEO, dapat catatan buruk besar terus. Aku lihat presiden mau bilang apa. Itu tepat yang aku mau. Oke, aku ngerti. Song Nuan, Ya. Pak Hao. Hari ini siang kita masih beli minggat? hari ini nggak beli mie. Aku kasih kamu tugas lain. Oke. Tugasnya apa? Dari para magang ini, siapa yang dekat sama Zhang Sheng? Zhao Xiaon. Mereka temenan dekat. Oh, Zhao Xiaon kayaknya ada kerjaan lain hari ini. Terus kenapa kamu nggak yang ngerjain? Pak Hao, mau aku ngapain? Lihat, Zhang Sheng nggak masuk kerja hari ini tanpa alasan. Divisi penjualan. Jadi mereka butuh lebih banyak orang. Dan minta bantuan divisi administrasi kita. Kamu coba aja minta Zhang Sheng masuk kerja kayak biasa. Aku? Iya. Pak Hao, aku nggak kenal dekat sama dia. Aku nggak kenal dekat. Bisa nggak? Bisa nggak orang lain aja yang ngerjain? Lihat, aku kasih kamu kerjaan. Masih pilih-pilih, ya? Nggak. Kerjaan ini susah, ya? Aku bilang, kamu ini. Ini alamat Zhang Sheng. Selesaikan aja kerjaan kecil yang aku kasih. Jangan sampai ini pengaruhi nilai akhir penilaian. Kita. Kan gak bisa selalu andelin orang tua, ya? Mereka itu mereka. Kita itu kita. Kita harus bikin sesuatu sendiri. Gak boleh biarin orang sebut kita anak orang kaya. Lalu usaha kita dianggap gak ada. Gak adil. Jadi habis ngomong panjang lebar. Kita harus ngapain? Hari ini, udah dipecat dari GM. Tapi ibuku udah batalin perusahaanku. Tapi aku pasti bakal bikin sesuatu yang besar. Ya ampun. Kenapa wanita ini datang lagi? Apa dia akan membawakan ikan beracun lagi? Siapa? Gila. Pertama, aku sudah mempelajari pendaftaran perusahaan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Wah, kamu benar-benar gigih. Aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan.
Ah, Presiden Yo sudah datang. Aku akan minum ini, dan kamu bisa lakukan sesukamu. Wah, bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Hahaha. Kamu pandai menemukan bakat. Dari mana kamu menemukannya? Gadis ini. Kamu sangat sopan. Kamu minum teh untuk membersihkan perut. Turun ke bawah. Kamu kenapa? Kamu pikir aku hebat? Kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Aku hanya mencintaimu. Giliran aku. Kak Yo, aku juga bersulang untukmu. Kak Yo, kamu bisa minum sesukamu. Aku akan belajar dari Presiden Chenmu. Itu yang seharusnya kulakukan. Sho. Hei, wanita ini menarik. Dia sangat sabar. Dia belum pergi juga. Aku sudah diterima. Jalan Kingpu. Terima kasih, sayang. Aku sudah menerimanya. Jalan Kingpu. Ah, jauh sekali. Zhang Sheng, jika tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, jika kamu tidak sakit dan dirawat di rumah sakit, jika tidak butuh bantuan saat keluar, tolong kembali ke perusahaan untuk menghangatkan diri. Hei, ayo pergi. Ayo pergi. Dia meninggalkan catatan. Kaki anjing. Ini pasti kaki anjing. Apa yang kamu lihat? Hanya melihat hal seperti ini. Kamu begitu bersemangat untuk menjalankan tugas. Kamu tidak ada harapan. Ayo. Kamu tidak akan pernah jadi orang besar. Kendaraan mulai jalan. Kendaraan sedang mulai. Semoga selamat. Halo, boleh saya tanya siapa ini? Halo, saya Song Wan. Saya magang di perusahaan JM. Permisi, apakah Zhang Sheng ada di sini? Tuan muda tidak tinggal di sini. Apakah Jin Yanru, Presiden Jin ada di sini? Maaf, dia belum kembali. Oh, kapan dia akan kembali? Saya tidak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Hei, boleh saya tanya siapa yang kamu cari? Oh. Halo. Saya datang untuk menemui Tuan Jin. Siapa kamu? Untuk apa kamu ingin bertemu dia? Saya Song Wan, magang di perusahaan JM. Saya datang ke sini untuk meminta Zhang Sheng kembali bekerja. Saya Ibu Zhang Sheng. Bukannya dia sudah berangkat kerja hari ini? Halo, Bibi. Ya, saya dia tidak masuk kerja hari ini. Saya sudah ke apartemennya. Dia tidak ada di sana, jadi saya datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Ikut saya. Oke.
Kamu tidak boleh. Kenapa kalian berdua bersama? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bawa mau ke sini? Tidak, saya dikirim oleh perusahaan. Xiao Song, duduk di sini. Xia Zai, Xiao San. kamu cuma datang ke sini main video game bareng dia kan? Tidak, kita sedang bahas urusan penting. Itu, saya sedang bahas dengan Sang Sheng tentang memulai bisnis sendiri. Sang Shengge itu memang sangat mumpuni. Dia punya ide bagus. Kami mau. Lupakan, pulang dan bilang ke ayahmu. Dan cepat bayar utangmu padaku. Tante, kalian bicara dulu. Aku duluan ya. Bisa kasih muka di depan temanku nggak? Kasih muka? Waktu kamu lakukan hal-hal ini, pernah mikirin muka ibu nggak? Aku ngapain? Kamu nggak masuk kerja hari ini. Dan bohong sama ibu. Xiao Song datang cari kamu atas nama perusahaan. Tapi kamu sembunyi di rumah. Aku bilang Chang Sheng, kamu sekarang orang tipikal 3 tidak. Tidak berbudi, tidak berkemampuan. Dan tak kenal hukum. Bisa nggak jangan bilang gitu di depan orang lain? Berani banget kamu bantah pelatih. Dan semprot teman kerja pakai flamethrower. Dan bolos kerja tanpa alasan. Mau ngapain lagi? Kamu bisa apa aja. Kamu, seharian gak ada kerjaannya? Kamu cuma bisa nongkrongin aku, nongkrongin aku, nongkrongin aku. Nongkrongin sama, lainnya bisa apa? Kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Kenapa kamu galak banget? Aku masih di sini. Berani-beraninya kamu. HM, sombong banget kamu diem. Hah? Kamu kunci aku di kantor IM. Bukannya cuma buat awasi dan pantau aku? Kamu kunci diri di rumah. Bukannya cuma main-main ini? Itu karena kamu tutup perusahaanku. Kamu sama aku. Tante, jangan marah. Jangan marah. Jangan angkat. Halo ibu, ini urusan kami sendiri. Bukan giliranmu perintah. Iya. Ceritakan ke Bibi. Apa yang kamu lakukan di perusahaan setiap hari? Saya sedang membelikan mie ikan kakap kuning untuk pimpinan saya sekarang. Oh, pimpinanmu memang hebat sekali. Dia seharusnya memberimu pekerjaan yang serius. Zaman sekarang, orang muda sangat memberontak. Dalam hal manajemen, selain harus tegas, menurut saya harus ada inovasi juga. Oh, ngomong-ngomong, saya dengar kamu harus menghafal. Hafal peraturan perusahaan dan teriak slogan, kan? Ya. Memang semua perusahaan begitu ya? Hei, kamu mirip sekali dia. Kamu meniru ibu kamu. Bu, saya tidak bercanda denganmu. Lihat dirimu sendiri. Selanjutnya, kamu akan tahu kenapa saya tidak mau pergi kerja. Oke, saya akan lihat. Bibi, biar saya tunjukkan versi asli perusahaannya ke kamu. Oke.